Apakah Allah itu berwujud? Tentu saja. Kalau tidak ada wujudnya, ya tentu tidak ada. Jadi Allah itu berwujud. Lantas wujudnya seperti apa? Itu dijawab, diceritakan salah satunya di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat Cangkir Tasawuf, alhamdulillah kita berjumpa lagi di episode yang ke-75. Kita akan melanjutkan kajian tauhid kita, khususnya kita mengambil beberapa highlight dari buku Bersatu dengan Allah yang dalam minggu-minggu ini sedang kita tayangkan di program audiobook. Episode yang lalu, di episode ke-74, kita sudah memulai kajian yang mendalam tentang ketauhidan ini dengan judul Di Manakah Allah, Di Manakah Makhluk. Kita mencoba memahami Allah ya secara holistik, tetapi dengan kajian-kajian yang parsial ya, bagian demi bagian, untuk mendapatkan detail-detail dari hikmah-hikmah di dalam Al-Quran yang bercerita tentang Allah. Al-Quran itu menceritakan tentang Allah dalam ribuan ayat. Tentu kita tidak bisa mengambil seluruhnya kemudian kita bahas karena waktunya akan menjadi sangat panjang. Buku saya yang sudah lebih dari 60 judul buku itu semuanya berbicara tentang ayat-ayat yang terkait dengan ketauhidan. Tetapi tentu kita petak-petak ya, serial 1, serial 2 dan seterusnya sampai serial yang ke-60. Nah, sama dengan kajian kita di Cangkir Tasawuf ini, kita mencoba melakukan kajian ketauhidan dengan sebagian-sebagian, tetapi nanti di akhir dari seluruh serial kajian itu kita akan membangun kesimpulan ya, membuat kesimpulan yang holistik tentang keberadaan Allah, tentang eksistensi Allah dan keterkaitan hubungan Allah sebagai Tuhan dengan makhluknya. Oke, sahabat sekalian, di episode yang lalu kita sudah mengkaji dan berusaha menjawab pertanyaan di mana Allah, di mana makhluk. Dan kemudian kita memperoleh 3 kesimpulan. Ya. Yang hari ini saya coba ringkaskan untuk menyambungkan dengan kajian kita di episode kali ini. Kesimpulan yang pertama adalah di mana Allah? Jawabannya adalah Allah tidak di mana-mana, sekaligus berada di mana-mana. Maksudnya adalah Allah itu tidak di mana-mana dalam arti tidak di dalam ruang. Kalau Allah berada di dalam ruang, maka Allah itu akan bisa berada di sini, di sana, di situ, nun jauh di sana, atau dekat dan seterusnya, ya. Itu artinya Tuhan lantas berada di mana-mana. Kalau ada di sini, di situ nggak ada. Kalau ada di situ, di sana nggak ada, dan seterusnya. Ya, maka Allah tidak berada di mana-mana dalam konteks Allah, Tuhan tidak berada di dalam ruang. Tetapi sekaligus Allah itu berada di mana-mana. Karena Allah itu sesungguhnya meliputi, di sini diliputi oleh Dia, di sana diliputi oleh Dia, di situ diliputi oleh Dia, nun jauh di sana, di jarak yang sangat dekat, semuanya diliputi oleh Allah. Jadi Allah itu sesungguhnya meliputi segala kontradiksi. Ya di dalam ruang, ya di luar ruang, semuanya diliputi oleh Allah. Ya, itu poin yang pertama atau kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, Allah itu maha meliputi ya, dan karena itu tidak berada di dalam ruang. Kalau di dalam ruang maka dia berada di dalam makhluk. Allah tidak berada di dalam makhluk, justru makhluk itulah yang berada di dalam Allah.
Ya, jadi jangan sampai kita membayangkan Tuhan Allah itu berada di dalam jagat raya. Oh, itu salah besar. Berarti Tuhan berada di dalam ruangan jagat raya. Tidak. Justru jagat raya itulah yang diliputi oleh Allah. Ada lagi yang berpendapat Tuhan di surga. Tentu salah. Karena sesungguhnya justru surga itulah yang di dalam Allah. Tuhan Allah di akhirat, ya tentu juga salah. Justru akhirat itulah yang berada di dalam Allah, ya. Karena semua itu adalah makhluk. Semua itu adalah makhluk, dulu pernah tidak ada, diciptakan, dan kemudian tentu saja Allah tidak berada di dalam makhluknya, melainkan makhluk itulah yang berada di dalam Allah, ya. Itu kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga, lantas seberapa jaraknya Tuhan Allah dengan makhluk? Maka kita mengacu kembali ke dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, Allah lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Atau Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Lebih dekat daripada yang tidak ada jaraknya karena urat leher ada di dalam diri kita, tetapi Allah mengatakan lebih dekat dari itu. Jadi tanpa jarak. Nah, inilah sahabat sekalian kesimpulan, ya, 3 kesimpulan yang kita peroleh dari kajian sebelumnya, bahwa Allah itu meliputi segalanya. Tidak di mana-mana tapi sekaligus di mana-mana, tidak berada di dalam makhluknya tapi justru makhluk itu yang berada di dalam dirinya, dan jarak antara dia dengan makhluknya itu lebih dekat daripada yang tidak ada jaraknya. Oke ya, jadi saya kira kita dapat poinnya di situ, ya. Untuk menjawab pertanyaan di mana. Kalau kita bertanya di mana berarti itu adalah dimensi ruang. Jadi memahami Allah dalam sudut pandang dimensi ruang. Bagaimana hubungan Tuhan dengan makhluk ditinjau dalam sudut pandang dimensi ruang. Itu yang kita lakukan di episode ke-74. Nah, di episode kali ini saya ingin ingin menjelaskan lebih lanjut tinjauan hubungan Allah Tuhan dengan makhluk tidak dalam dimensi ruang, ya, tetapi di dalam dimensi yang berbeda, yaitu energi dan materi atau materi dan energi. Kalau terkait dengan dimensi ruang itu pertanyaannya di mana? Ya, di mana? Maka jawabannya bisa di sini, di situ, di sana, jaraknya berapa, itu dimensi ruang. Tetapi kalau pertanyaannya adalah apa wujud Allah itu? Nah, maka ini jawabannya bukan soal ruang, tetapi soal eksistensi wujud Allah. Apakah Allah itu berwujud? Tentu saja. Kalau tidak ada wujudnya, ya tentu tidak ada. Allah itu berwujud. Dan ini kalau Anda belajar tentang sifat 20, ya, maka itu ditempatkan di nomor 1, ya. Ada 20 sifat Allah, ya, nanti silahkan Anda baca lagi. Di antaranya adalah wujud, qidam, baqa, mukhallafatul lil hawadits, qiyamuhu binafsih, ya, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan seterusnya. Ada sifat 20, nomor 1-nya itu adalah wujud. Bahwa Allah itu pasti wujud, berwujud. Cuman wujudnya apa? Nah, itu yang kemudian perlu kita kaji. Dan jawabannya pasti ada di dalam kitab suci. Tidak boleh kita mencari-cari sendiri. Kalau kita mencari-cari sendiri, kita akan ya kemana-mana. Siapa yang paling tahu tentang diri Allah? Ya tentu Allah sendiri. Karena itu Allah memperkenalkan dirinya di dalam kitab suci, di dalam Al-Quran, dalam ribuan ayat. Kalau kita cuma membaca 1 ayat, ya kita dapat pemahaman sebagian. Membaca 10 ayat lebih banyak lagi pemahamannya. Membaca 100 ayat, 1000 ayat, 3000 ayat, maka kita akan semakin bagus, semakin holistik pemahaman kita terhadap eksistensi Allah. Oke, jadi Allah itu berwujud. Lantas wujudnya seperti apa? Itu dijawab, diceritakan salah satunya di dalam surat Al-Hadid ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dialah yang zahir dan dialah yang batin. Dan dia terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Sahabat sekalian, ayat ini sangat menarik karena berbicara tentang dirinya. Karena itu dimulai dengan kata huwa. Jadi langsung menunjuk kepada zatnya. Bukan kepada nama, bukan kepada sifat dan sebagainya. Tetapi menunjuk langsung kepada dirinya. Huwal awwalu wal akhiru. Dialah Allah yang awal dan yang akhir. Yang maha awal dan yang maha akhir. Waz-zahiru wal batin, dan dialah yang maha zahir dan maha batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Saya tidak membahas ayat ini secara keseluruhan ya, karena sangat mendalam. Saya hanya mengambil bagian tengahnya untuk menjawab pertanyaan tentang wujud Allah itu apa, seperti apa. Di situ dikatakan waz-zahiru wal batin. Allah itu zahir dan Allah itu batin. Apa itu zahir? Zahir itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah lahiriah, yang kelihatan, yang nampak, yang eksis ya, seperti yang kita lihat ini alam syahadah ini zahir. Bisa dibuktikan secara melalui penglihatan mata ya, oleh panca indera, itu zahir, lahiriah. Jadi Allah itu mengatakan dirinya itu zahir. Wa zahiru wal batin, sekaligus batin. Batiniah itu yang tidak kelihatan. Kalau di dalam fisika itu ada yang disebut sebagai materi dan energi. Materi itu apa? Benda. Meja ini, komputer ini, ya badan kita, benda-benda langit, pohon, hujan atau air dan sebagainya itu adalah materi yang zahir. Tetapi selain materi itu ada yang non materi ya, material dan non material atau materi dan imateri. Ada yang bersifat material, ada yang bersifat non material. Nah, kalau dalam fisika itu gandengannya materi itu mengandung energi. Energi itu adalah bagian yang non material. Kuantitas dan kualitas. Kuantitas itu sesuatu yang sosok yang ada jumlahnya, kualitas itu ya kualitas, nggak ada sosoknya, tetapi kita bisa merasakan kehadirannya. Nah, di dalam fisika modern kita mengenal hubungan ya, interrelasi antara materi dan energi itu. Di dalam materi itu ada energinya. Dan energi itu juga bisa dikristalkan berubah kembali menjadi materi. Ya, Einstein yang merumuskan itu dalam rumus yang sangat terkenal, E sama dengan mc². E itu energi, m itu massa atau materi, c² adalah kecepatan cahaya kuadrat. Artinya energi itu bisa muncul dari materi dan materi itu bisa muncul dari energi. Jadi ini interrelasinya. Materi kalau dihancurkan, dimusnahkan, maka dia akan menghasilkan energi, materinya hilang. Tapi energi itu kalau dikristalkan dengan teknik tertentu, dia akan berubah menjadi materi lagi, ya, yang dikenal sebagai hubungan anihilasi, ya, reaksi anihilasi dan reaksi pair production. Ya. Oke, sahabat sekalian, kita ambil contoh sederhana misalnya kayu. Ya. Kayu itu adalah materi, benda. Dia menyimpan energi. Kalau kita mau mengeluarkan energi dari dalam kayu itu, apa yang kita lakukan? Ya bakarlah kayu itu. Dibakar, maka muncullah atau menghasilkanlah panas. Ya. Dan selain menghasilkan panas, dia menghasilkan abu dan arang. Ya. Jadi
Materi itu bisa Anda lihat berupa kayu, berupa arang, berupa abu, tetapi energi itu tidak bisa Anda lihat. Energi panas itu bisa dirasakan, rasanya panas. Ada, iya. Ya, jadi ini disebut sebagai wujud. Satunya berwujud sebagai materi, yang lainnya berwujud sebagai energi. Nah, jadi wujud itu tidak selalu dalam bentuk yang kelihatan, dalam bentuk materi. Karena itu kembali ke ayat tadi di dalam surat Al-Hadid ayat 3, Allah itu mengatakan wujud dirinya itu adalah zahiru, az-zahiru wal batin. Ya zahir, ya batin. Artinya dua-duanya itu diliputi oleh Allah. Lahiriah, iya. Material, iya. Tetapi sekaligus tidak material. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita ini ragu-ragu mengambil sikap itu, padahal ini sebetulnya sangat jelas diceritakan oleh Al-Quran dengan menunjuk pada dirinya bahwa Allah itu dalam waktu yang bersamaan sesungguhnya adalah zahir dan batin. Lahir dan batin, kelihatan sekaligus tidak kelihatan. Saking kelihatannya, ya, saking nyatanya, itu bisa-bisa tidak kelihatan loh. Penglihatan kita misalnya ya, itu memiliki keterbatasan dalam hal ukuran misalnya. Sebuah benda yang terlalu besar dan terlalu kecil itu nggak kelihatan oleh mata kita. Yang kelihatan itu yang sedang-sedang saja. Ya, kalau benda itu besar, tambah besar, sedemikian besarnya lantas kita tidak bisa melihat. Karena misalnya benda yang besar itu meliputi kita. Bumi kita misalnya, kita berada di atas bumi ini, ada. Bisa melihat, bisa, tapi sebagian Anda tidak bisa melihat keseluruhannya. Ya, itu dari segi ukuran benda yang besar. Kalau ini kemudian Anda bilang, ya karena terlalu besar, ya sudah saya kecilkan. Kecil, dihancurin menjadi molekul, Anda nggak bisa melihat. Atom nggak bisa melihat. Partikel subatomik nggak bisa melihat. Quark nggak bisa melihat. Apakah itu materi? Iya. Apakah itu benda? Iya. Apakah berwujud? Iya. Tapi Anda tidak bisa melihatnya. Ya, itu dari segi ukuran, satu. Yang kedua, dari segi jarak. Mata kita juga bisanya hanya melihat yang sedang-sedang saja, yang terjangkau oleh penglihatan. Kalau benda ini dijauhkan, tambah jauh, sangat kecil, kemudian mata kita tidak bisa melihat benda itu. Bendanya masih ada, masih. Ya, seharusnya bisa dilihat oleh mata, tetapi karena terlalu jauh, maka benda itu tidak terlihat oleh mata. Lantas Anda bilang, iya karena terlalu jauh, coba didekatkan. Baik, kita dekatkan, dekat sampai tep. Begitu dekatnya nempel di mata kita, apakah kelihatan? Enggak juga. Jadi mata kita memiliki keterbatasan, terlalu jauh enggak kelihatan, terlalu dekat enggak kelihatan, terlalu besar enggak kelihatan, terlalu kecil juga enggak kelihatan. Nah, dalam hal cahaya sama. Yang bisa kita lihat itu yang cahayanya sedang-sedang saja. Kalau cahayanya terlalu terang, mata kita akan silau dan kemudian tidak kelihatan. Kalau kemudian kita hilangkan cahayanya tambah redup, kemudian menjadi gelap, juga tidak kelihatan. Jadi sahabat sekalian, begitulah ya, kita ini memiliki keterbatasan, karena itu Allah itu tidak berada di dalam keterbatasan makhluk itu. Tetapi justru makhluk itulah yang berada di dalam Allah, di dalam ketidakterbatasannya atau kemahaannya ya, dengan segala kemahaannya. Karena itu di dalam surat yang lain Allah bercerita tentang wujud Allah yang tidak terlihat oleh mata itu. Ya, difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 103. La tadrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia Allah tidak bisa dicapai oleh penglihatan mata. Tetapi justru dia bisa melihat semua penglihatan itu. Dan adalah dia maha lembut, maha halus, lagi maha mengetahui. Jadi sahabat sekalian,
Beginilah cara Allah menjelaskan kita dalam ayat-ayat ya, berbagai ayat di mana masing-masing ayat itu memberi kontribusi pemahaman kepada kita dan kita harus membangun kefahaman itu secara holistik. Ya. Jadi kalau ditanya kita ini sesungguhnya wujud Allah itu apa? Maka wujud Allah itu ya zahir, ya batin, diliputi semuanya. Tetapi bukan berarti kalau zahir itu lantas bisa dilihat oleh mata. Karena mata kita itu memiliki keterbatasan. Oke. Nah di ayat yang berbeda lagi, lantas kita mengambil pemahaman yang lebih makrokosmos, ya, makroskopik. Di mana Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma. Apakah orang-orang kafir itu, orang-orang yang ingkar itu tidak tahu bahwasanya langit dan bumi itu dulunya adalah satu padu, kemudian kami pisahkan dengan kekuatan. Dengan kata lain, Allah ingin menyampaikan bahwa jagat raya ini dulu asalnya satu saja. Padahal jagat raya ini kan banyak ya, isinya banyak. Kalau dilihat secara fundamental maka fisika modern menyebut jagat raya itu tersusun dari 5 bahan, 5 variabel. Bahan yang pertama yang disebut sebagai ruang, ya, dimensi ruang. Ruang itu adalah wadah dari jagat raya ini. Ukurannya sampai sekarang belum diketahui sampai di mana tepinya, ya besarnya seperti apa. Ada yang mengatakan dulu berpendapat diameternya jagat raya ini sekitar 30 miliar tahun cahaya. Padahal 1 tahun cahaya itu sekitar 10 triliun kilometer. Tapi kemudian diamati lagi katanya sekitar 60 miliar tahun cahaya. Diamati lagi katanya 90 miliar tahun cahaya. Diamati yang terakhir lagi lebih dari 100 miliar tahun cahaya. Belum diketahui di mana batas ruang jagat raya. Tetapi dari pembahasan kita yang pertama, kita sudah mendapat kesimpulan Allah meliputi seluruh ruang jagat raya itu. Ya, ini adalah bahan dasar pembentuk alam semesta, yaitu dimensi ruang. Yang kedua adalah dimensi waktu. Dimensi waktu itu adalah variabel atau parameter yang menandai pergerakan dinamika peristiwa-peristiwa yang ada di alam semesta. Karena ada dimensi waktu, maka kita menjadi tahu ada urutan waktu. Kemarin, hari ini, besok, lusa, masa depan, ya, masa lalu. Atau sebelumnya, sedang, sesudah, gitu ya. Itu adalah urutan waktu, dimensi waktu. Jadi jagat raya tersusun dari ruang. Pertanyaannya adalah di mana? Gitu ya, termasuk yang kita lakukan di episode yang lalu, di mana Allah? Itu jawabannya pasti terkait dengan ruang. Yang kedua adalah dimensi waktu. Pertanyaannya adalah kapan? Ya, kapan Allah? Nah, nanti kita membahas tentang itu di episode yang lain. Ya. Nah, yang ketiga adalah dimensi atau variabel atau bahan dasar, bahan baku alam semesta yang disebut sebagai materi dan energi. Ini saling terkait karena materi itu bisa jadi energi, energi bisa jadi materi, ya. Jadi ada interrelasi itu. Nah, terkait dengan materi dan energi itu yang sedang kita bahas ini, pertanyaannya adalah apa wujudnya, ya, apa. Kemudian yang kelima adalah variabel atau parameter atau bahan dasar yang disebut sebagai informasi. Pertanyaannya adalah bagaimana. Nah, maka kita akan melakukan kajian terkait dengan tipikal pertanyaan itu. Di mana Allah, ya, kapan Allah, apa Allah, dan bagaimana Allah. Tentang bagaimana itu nanti terkait dengan sifat-sifatnya. Nah, kalau ini kita kaji secara holistik, maka kita insya Allah akan mendapat gambaran Allah yang komprehensif. Ya, secara ilmiah maupun secara nakliyah, secara dasar-dasar dari dalam Al-Quran Al-Karim. Oke, sahabat sekalian, menurut ayat tadi, surat Al-Anbiya ayat 30, seluruhnya ini dulunya adalah
satu padu di dalam satu titik. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma. Apakah mereka tidak tahu bahwa dulu langit dan bumi itu berada di dalam satu titik, satu padu. Kemudian kami pisahkan dengan kekuatan. Jadi menurut Al-Quran dalam ayat ini semuanya itu dulunya adalah satu padu. Di dalam ilmu pengetahuan kita mengenal ada teori Big Bang bahwa jagat raya ini dulu memang kecil dalam satu titik, kemudian dia dipisahkan dengan kekuatan yang sangat dahsyat sehingga meledak. Saya cuma ingin mengatakan bahwa sesungguhnya seluruh bahan dasar yang 5 itu, ya, ruang, waktu, materi, energi, dan informasi itu awalnya lebur jadi satu. Lebur jadi satu. Dan semuanya itu berasal dari cikal bakal alam semesta. Dan cikal bakal alam semesta itu diliputi oleh Allah. Berasal dari mana? Berasal dari dirinya. Berasal dari Allah semua itu. Ruangan itu berasal dari Allah. Waktu itu berasal dari diri Allah. Materi, energi, informasi itu semuanya berasal dari Allah. Semua ini berasal dari Allah, sedang terjadi, diliputi di dalam kebesaran zat Allah, dan satu ketika akan kembali kepada Allah juga. Nah sahabat sekalian, sesungguhnya itulah yang dijelaskan oleh Al-Quran melalui kalimat tauhid. La ilaha illallah, tidak ada segala macam ini kecuali Allah saja. Kenapa? Karena segala sesuatu itu sesungguhnya berada di dalam Allah dan berasal dari dirinya. Sebelum ada segala sesuatu, yang ada cuman Allah wal awwalu wal akhiru, dialah yang paling awal, sumber dari segala sesuatu, dan dari dirinya lah Allah menciptakan segala sesuatu itu. Jadi ini menjadi jawaban dari pendapat yang mengatakan bahwa antara wujud Allah dengan wujud makhluk itu terpisah. Itu nggak make sense, tidak masuk akal. Kenapa? Ini tadi yang saya jelaskan. Sebelum ada segala sesuatu, yang ada siapa? Cuman Allah. Nggak ada apapun, tidak ada bahan apapun selain diri Allah sendiri. Kalau ada bahan-bahan lain selain diri Allah, berarti ada tandingannya. Ada eksistensi tandingan. Nggak ada. Huwal awwalu, dialah yang awal, tidak ada tandingannya. Eksistensi ya hanya Allah, kemudian dia menciptakan segala sesuatu yang ada ini dari mana? Ya dari dirinya sendiri. Itulah sebabnya segala makhluk ini sebetulnya ada di dalam wujud Allah itu sendiri. Wujud makhluk berada di dalam wujud Allah. Cuman pertanyaannya yang selalu disampaikan adalah, apakah lantas wujud makhluk sama dengan wujud Allah? Ya tentu saja berbeda. Karena Allah di ayat yang berbeda, dan ini sudah kita singgung juga di kajian yang sebelumnya, Allah mengumpamakan dirinya itu seperti pelita dengan cahaya. Ya, pelita itu adalah eksistensi ilahiyah, sedangkan cahaya itu eksistensi kemakhlukan. Nah, apakah cahaya sama dengan pelita? Ya tentu saja tidak. Tetapi cahaya itu kata surat An-Nur, nurun ala nur, berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Dalam fisika disebut sebagai spektrum cahaya. Mejiku hibiniu gitu ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, seperti warna pelangi. Yang katanya cuma 7, padahal jutaan itu. Karena antara merah dengan jingga itu ada jutaan, itu kontinum, tidak diskrit istilahnya. Ya, kontinum itu nyambung terus, merah agak kuning menjadi jingga agak semakin kuning jadi kuning, kemudian semakin hijau, semakin biru, semakin gitu ya, dan seterusnya. Itu tidak berhingga. Jadi cahaya itu spektrumnya tidak berhingga. Makhluk itu spektrumnya tidak berhingga, banyak sekali. Tetapi pelita itu satu saja. Tuhan itu satu saja. Nah, spektrum yang banyak dari makhluk ini, kalau dalam variabel jagat raya kita bagi menjadi 5. Ruang, waktu, materi, energi, ya, informasi. Dan kemudian ini membentuk menjadi manusia, menjadi binatang, menjadi tumbuhan, menjadi benda-benda mati, ya, menjadi air, menjadi segala macam. Ribuan, jutaan, mungkin miliaran, ya,
macam-macam makhluk yang diciptakan oleh Allah, tetapi sesungguhnya semua itu berasal dari Allah yang satu. Maka ini menjadi jawaban, bukan berarti kalau wujud makhluk itu di dalam wujud Allah, kemudian wujud makhluk itu sama dengan Allah, ya tentu saja berbeda. Allah meliputi segalanya, sedangkan makhluk itu adalah bagian-bagian yang sangat kecil di dalam wujud Allah itu. Yang kalau digambarkan Allah itu tak berhingga, sedangkan makhluk itu berhingga. Kalau dibandingkan dalam matematika, Anda tahu, bilangan berapapun kalau dibandingkan, dibagi dengan tidak berhingga menjadi 0. Angka berapapun, angka 1 dibagi tak berhingga 0, angka 10 dibagi tak berhingga 0, angka 1000, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun dibagi tidak berhingga, dibandingkan tak berhingga menjadi 0. Sehingga ini menjadi argumentasi berikutnya bahwa makhluk sehebat apapun ketika dibandingkan dengan eksistensi Allah, wujud Allah, maka makhluk itu sesungguhnya adalah 0. Maka itulah makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada semua ini. Yang ada itu cuma Allah. Tidak ada cahaya itu. Cahaya itu adalah pandaran dari pelita. Jadi ketika ditanyakan bagaimana posisi hubungan wujud Allah dengan wujud makhluk, maka sesungguhnya yang wujud, yang sesungguhnya ada itu ya hanya Allah. Sedangkan makhluk itu adalah bagian-bagian dari wujud Allah itu yang berada di dalam dirinya semata, seperti spektrum cahaya yang jutaan warna-warni cahaya itu semuanya adalah semu berada atau berpendar, ya, terpancarkan dari pelita sebagai sumber segala cahaya itu. Jadi sahabat sekalian, sebagai kesimpulan, ketika ditanya apakah wujud Allah itu, maka wujud Allah itu adalah seperti yang digambarkan oleh Al-Quran. Wadzahiru wal batinu. Dia adalah segala yang lahiriah sekaligus segala yang batiniah. Saya cukupkan sampai di sini sahabat sekalian. Mudah-mudahan ini menambahkan kefahaman kita tentang eksistensi Tuhan yang maha segala-galanya, Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.